Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segenap masyarakat Maluku yang saya cintai dan pemirsa TVRI serta pendengar RRI di seluruh pelosok Maluku yang saya banggakan. Waktu berjalan begitu cepat. Tanpa terasa kita akan segera mengakhiri tahun kerja 2025. Oleh sebab itu, saya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas kasih dan penyertaannya kita diperkenankan melewati tahun 2025 dan segera memasuki tahun baru 1 Januari 2026. Dalam tanggung jawab sebagai Gubernur Maluku, ini menjadi momentum pidato akhir tahun saya yang pertama sejak dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 20 Februari 2025. Pada momentum pergantian tahun, selalu menyisakan refleksi, evaluasi, dan tekad untuk melangkah lebih baik. Seperti kata tokoh dunia Albert Einstein, learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. Belajarlah dari kemarin, hiduplah hari ini, dan berharaplah untuk hari esok. Masyarakat Maluku yang saya cintai, hari ini saya ingin berbagi rasa syukur, apresiasi dan komitmen kita bersama untuk mewujudkan pembangunan Maluku yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pada visi misi transformasi menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Yang dipertegas dengan misi Sabta Cita Lawamena, kami telah bekerja kurang lebih 10 bulan guna memperbaiki apa yang salah, membenahi apa yang kurang, dan menata ulang apa yang terbengkalai. Dalam masa kepemimpinan tersebut, berbagai upaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik terus didorong dan dimaksimalkan. Beberapa program strategis nasional yang telah diimplementasikan di Maluku, antara lain makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, penanganan inflasi, penurunan stunting, penyelesaian pembangunan Bendungan Wayapo, Maluku Integrated Port, hilirisasi sagu, pembangunan Coastal Road, dan yang lain-lainnya. Guna mewujudkan tugas-tugas strategis tersebut, kami tidak mungkin bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan, partisipasi, serta kolaborasi berbagai pihak. Dan puji Tuhan, syukur Alhamdulillah, berkat kerja sama, kerja keras, dan kerja cerdas, maka secara produktif, kami berhasil merealisasikan beberapa capaian penting sepanjang tahun 2025, antara lain pertama, di tengah kondisi daerah yang penuh tantangan, status perekonomian Maluku berada dalam sentimen positif dan kita optimis akan terus bertumbuh beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku mencatat beberapa indikator makroekonomi, antara lain, pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan ketiga 2025 mencapai 4,31%, lebih tinggi dari triwulan kedua sebesar 3,39%. Kami berharap di triwulan keempat akan menembus angka 5%. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 15,78% pada September 2024 menjadi 15,38% pada Maret 2025. Adapun tingkat inflasi tahunan Maluku pada November 2025 sebesar 2,33% year on year, lebih rendah dari nasional yang sebesar 2,72% year on year. Pengendalian inflasi dicapai melalui sinergi tim pengendali inflasi daerah atau TPID dalam menjaga ketersediaan dan distribusi bahan pokok. Capaian lainnya yang membanggakan adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Maluku tahun 2025 mencapai 74,09 poin, meningkat 0,69 poin dari tahun 2024 sebesar 73,40 poin. Dan capaian ini menunjukkan Maluku telah berada pada kategori tinggi. Kedua, untuk mengamankan daya beli masyarakat dan menjamin ketersediaan stok bahan pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, maka saya telah perintahkan instansi terkait melakukan langkah-langkah pengamanan ketersediaan stok
bahan kebutuhan pokok di seluruh kabupaten kota se-Maluku. Saya berharap masyarakat Maluku tidak perlu khawatir, sebab berdasarkan neraca pangan pemerintah Provinsi Maluku, kita berada pada status aman terjamin sampai dengan 3 bulan ke depan. Ketiga, berbagai kemajuan pembangunan yang telah kita lakukan bahkan mendapat apresiasi pemerintah pusat, di antaranya pemerintah Provinsi Maluku meraih penghargaan atas keberhasilan meningkatkan indeks reformasi birokrasi sebesar 27,03 poin berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2024. Yang kedua, pemerintah Provinsi Maluku mendapatkan penghargaan SPM Awards 2025 sebagai provinsi terbaik dalam penerapan SPM untuk wilayah Maluku, Papua. Yang ketiga, tim pengendali inflasi daerah Maluku berhasil meraih predikat provinsi terbaik kedua untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua pada TPID Awards tahun 2025. Dan pemerintah Provinsi Maluku meraih anugerah keterbukaan informasi publik 2025 sebagai badan publik berkualifikasi informatif pada kategori pemerintah provinsi dengan nilai 92,10. Dan yang paling terkini adalah hasil penilaian MCSP atau Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2025 menunjukkan Provinsi Maluku telah berada di zona hijau setelah selama beberapa tahun terakhir selalu berada di zona merah. Capaian ini berkat kebijakan dan langkah-langkah pemerintah Provinsi Maluku untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara adil, inklusif, transparan, dan akuntabel sesuai misi pertama pembangunan daerah 2025-2029 telah berada pada jalur yang tepat. Keempat, sepanjang tahun ini, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terpelihara dengan baik. Karena itu kita patut memberikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri, serta seluruh elemen masyarakat yang telah bersama-sama mewujudkan Maluku yang aman dan damai. Oleh sebab itu, tidak henti-hentinya saya mengajak saudara semua untuk terus merawat kerukunan dan persaudaraan yang sudah kita capai, karena pada dasarnya menghadirkan kerukunan dan memuliakan persaudaraan adalah cara kita orang Maluku membangun pilar-pilar peradaban dan kemanusiaan, sambil terus bersyukur atas berkat serta anugerah Tuhan bagi Maluku. Masyarakat Maluku yang saya cintai dimanapun berada. Di samping capaian pembangunan tersebut, patut disadari bahwa ada masih banyak tugas yang tertunda atau bahkan belum dapat dikerjakan. Sebab membangun Maluku tidaklah mungkin dilakukan oleh 1-2 orang saja atau sekelompok masyarakat tertentu saja, tapi harus dalam satu barisan kebersamaan dan kerukunan seluruh elemen masyarakat yang terus melangkah dalam semangat persatuan dan kesatuan, terangkai utuh dalam kebinekaan, serta terjaga rapih dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Optimisme itu bukanlah optimisme tanpa makna, sebab realitas perjuangan selaku pemerintah dan masyarakat untuk membangun Maluku dengan segala tantangan dan problematikanya akan terus bergerak, terus maju, terus berbenah diri, melintasi waktu dan zaman. Kita orang Maluku adalah orang-orang yang dibesarkan dengan tradisi dan kearifan para leluhur. Sagu salempeng, patah dua, ale rasa, beta rasa, pela gandong, masohi, aini ain, maren, kalwedo, kidabela, ita wotunusa, retemena barasehe, kakawait, jargaria, saka mesenusa, dan lainnya. Yang semua itu mengedukasi masyarakat untuk selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kita boleh saja berbeda agama, suku, subsuku, bahasa ataupun warna kulit, tetapi sejatinya kita adalah orang basudara yang hidup di atas tanah yang sama, hidup di negeri warisan leluhur, dan yang sama-sama mewarisi semangat Siwalima. Masyarakat Maluku yang saya kasihi dan saya hormati, mengakhiri pidato ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat rekan-rekan Forkopimda Provinsi Maluku,
pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, dan Kabupaten Kota seprovinsi Maluku, Forkopimda Kabupaten Kota, Bupati Wali Kota se-Maluku dan jajarannya, seluruh staf pemerintah Provinsi Maluku, pimpinan TNI Polri, instansi vertikal, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perbankan, partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, para raja dan kepala desa dalam Latupati Maluku, rekan-rekan pers, ormas, LSM, dan seluruh lapisan masyarakat Maluku yang terus mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Provinsi Maluku. Selaku manusia yang punya kekurangan dan keterbatasan, kami juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat Maluku apabila sejumlah sasaran dan target-target penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat belum maksimal ataupun belum dapat kami lakukan. Benarlah kata pepatah bijak, tak ada gading yang tak retak. Akhirnya atas nama pemerintah daerah, pribadi, dan keluarga, saya mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2025 bagi segenap umat Kristiani di Maluku. Dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2026 bagi seluruh masyarakat Maluku di mana saja kalian berada. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberkati dan merahmati kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.